Halo semuanya, selamat datang di acara kuliah lapangan 2 hari pertama. Acara ini diselenggarakan secara virtual oleh Panitia KL2 Program Studi Teknik Geologi Fakultas Teknologi Mineral, Institut Teknologi Nasional, Yogyakarta. Di video kali ini kita akan belajar terkait geologi regional Bayat dengan pemateri pertama yaitu Bapak Dr. Hil Gendut Hartono STMT dan pemateri kedua yaitu Bapak Dr. Hita Pandita STMT. Selamat belajar dan selamat mengikuti acara kuliah lapangan 2. Pak Hil, ini kita sudah sampai di STA pertama untuk acara pengenalan geologi Bayat. Ini di daerah Jogotuwo. Ya, Jogotuwo ini banyak sekali dikunjungi oleh mahasiswa ketika kuliah lapangan. Mestinya kan banyak hal yang menarik yang bisa kita lihat di sini. Nah, bisa dijelaskan nggak Pak Hil? Oh jelas. Apa saja yang menarik di sini? Ya. Wah nih teman-teman, selamat siang ya. Ini merupakan lokasi yang sudah sangat terkenal karena keunikannya. Di Pulau Jawa ini hanya ada 3 lokasi, yaitu di Bayat yang akan dipakai teman-teman untuk mengenal apa itu batuan metamorf. Nah, yaitu di Bayat. Kemudian yang kedua itu ada di Kebumen, ya di Karangsambung. Kemudian yang ketiga itu ada di Bayah, bukan Bayat tapi Bayah, itu ada di Jawa Barat. Jadi 3 lokasi ini merupakan dianggap sebagai batuan dasar dari Pulau Jawa. Ya, tapi tidak semua batuan metamorf selalu menempati batuan dasar sebagai batuan dasar. Ya, nah, sekarang kita akan kenalkan apa itu batuan metamorf yang kita jumpai khusus di lokasi yang tadi disebut sebagai lokasi Jogotuwo. Kenapa disebut Jogotuwo? Ya karena memang tua sekali batuannya di sini. Secara regional memang disebut sebagai batuan dasar atau basement. Ya. Nah, itu secara umum di peta geologi regional disebut sebagai kompleks metamorf. Ya, kompleks metamorf. Nah, karena dianggap sebagai batuan dasar ya dia pasti paling tua. Nah, setelah dilakukan pengukuran radiometri oleh salah satu peneliti dari UPN, itu memang betul umurnya lebih dari 62 juta tahun yang lalu. Artinya itu pratersier umurnya. Ya, entah itu umurnya 97, ada yang menyebut 102 dan seterusnya. Baik, ya di sini kita masuk ke lokasi Jogotuwo yang diawali dengan adanya suatu bentang alam yang seperti kita lihat, bentang alam berupa bukit perbukitan. Jadi bentang alam kompleks metamorf yang ada di Jogotuwo ini membangun bentang alam apa itu perbukitan. Ya, perbukitan. Nah, disusun oleh apa? Ternyata betul diawali oleh yang ada di sini. Ya, kalau lihat apa itu namanya yang Pak tunjuk ini ada suatu batuan yang memperlihatkan seperti berlapis. Tapi tidak semua batuan yang berlapis itu batuan sedimen. Ya, nah, perlapisannya ini tidak seperti pembentukannya tidak seperti batuan sedimen seperti sebelum-sebelumnya di lokasi yang ada dipakai untuk lokasi orientasi lapangan. Ya, jadi apa itu perlapisan batuan ini berbeda. Ya, nanti akan kita berikan bahwa ini kita kenal sebagai foliasi, bidang foliasi. Ya, bukan bidang perlapisan batuan, itu sangat berbeda. Tapi proses pengukuran bidang foliasinya itu sama dengan pada waktu kita mengukur perlapisan batuan.
Nah, kira-kira kita singgung seperti itu, tapi lokasi di sini ini secara umum ya, lokasi secara umum disusun oleh batuan metamorf. Yang akan kita tuju di sini yaitu marmer. Ya. Marmer itu apa? Itu bagian dari batuan metamorf. Sangat berbeda dengan yang di sini. Ya, kalau di sini itu tampak berlapis, kalau marmer nanti di sebelahnya pasti di antara ini ada kontaknya pasti. Ya, kontak ini harus dicari oleh teman-teman mahasiswa kalau melakukan mapping. Harus mengetahui kontaknya, karena kontak itu sangat penting sekali untuk mengetahui hubungan stratigrafinya nanti. Nah, tapi di sini bagian dari kompleks metamorf, ya, Joko Tuwo atau Bayat. Nah, begitu ya. Oke, kita berjalan menuju ke ke lokasi di mana kita akan jelaskan apa itu namanya marmer itu tadi. Kelihatan memang dari jauh memang kelihatan kontras ya Pak ya antara yang marmer betul dengan apa tadi filit ya, dengan filit ya, jelas sekali ya. Ini tampak apa itu namanya berwarna gelap ya, perhatikan. Jadi kalau batuan metamorf ini berwarna relatif gelap atau abu-abu, sedangkan di satu sisi ini berwarna terang, itu menunjukkan bahwa batuan asalnya berbeda. Nah, kayak gitu. Batuan berbeda atau yang kita sebut sebagai protolit itu akan memberikan fitur, memberikan apa kenampakan di permukaan sungguh berbeda, ya, sangat berbeda. Nah, nanti kita buktikan. Nah, ini Ibu. Sangat cerah seperti yang Ibu bayangkan tadi, bahwa memang kompleks metamorf di Pegunungan Jiwo ini memang disusun oleh beberapa jenis batuan metamorf. Ya, tampak di sini, perhatikan. Ini berwarna apa itu namanya? Cerah ya, ini berwarna cerah. Kalau kita bandingkan dengan katakanlah ini boulder ini berbeda, warnanya berbeda, sangat berbeda. Katakanlah ini yang berwarna gelap, ini yang berwarna cerah. Walaupun perhatikan teman-teman mahasiswa, ada yang berwarna cerah, di sini juga ada yang berwarna gelap. Perhatikan. Nah, warna gelap ini apa? Ya, ada yang cerah, ada yang gelap. Di sini juga ada yang berwarna cerah tapi relatif gelap, agak gelap, ini cerah. Nah, di sini dinding ini juga berwarna, ada yang berwarna gelap, di sini ada yang berwarna cerah begitu. Itu menunjukkan bahwa proses terbentuknya, ya, jadi aspek genesis itu berbeda. Ya, dari yang lokasi sebelumnya tadi sama yang lokasi satu komplek ini, itu proses genesisnya berbeda. Sedangkan yang akan Pak El sampaikan itu aspek deskriptifnya. Kalau genesis nanti kita bisa lah, tergantung data kita mendeskripsinya. Interpretasinya kita mau kemana saja silahkan. Tapi aspek deskriptif ini sangat penting. Ya, teman-teman mahasiswa, perhatikan, sangat penting aspek deskriptif ini. Jadi tentunya kita harus bisa mendeskripsi batuan dulu dong. Ya, tadi sudah aspek bentang alamnya sudah. Kemudian aspek stratigrafi, bagian dari kompleks metamorf. Nah, di dalam aspek stratigrafi itu ada yang namanya poin deskriptif. Nah, perhatikan. Kita lanjutkan teman-teman mahasiswa, bahwa kalau kita sampai di suatu lokasi pengamatan, perhatikan. Jadi ada hal yang harus kita deskripsi di dalam logbook Anda, ya, fieldbook Anda. Ya, itu yang pertama yang namanya kita sebut sebagai geologi, itu meliputi yaitu 3 aspek penting. Nanti bisa ditambahkan aspek yang lain, boleh. Ya, aspek pertama yaitu geomorfologi. Geomorfologi ya. Kemudian stratigrafi. Nah, stratigrafi ini melibatkan apa? Yaitu kita sebut sebagai litologi nih. Nah, kayak gitu. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu struktur geologi. Ya, struktur geologi ini.
Ya, tentu tadi di lokasi-lokasi sebelumnya pasti sudah dijelaskan oleh dosen-dosen yang lain sebagai pengampunya. Ya, tidak mungkin karena memang ini aspek yang namanya aspek geologi ini melibatkan itu semua. Nah, mungkin ditambahi aspek geologi teknik boleh. Ya, tergantung ya risetnya apa misalkan kayak gitu. Ini tambahan saja. Tapi ketiga ini ya ini pun sebetulnya bagian dari yang kita sebut sebagai rock and structure. Ya, rock and structure. Ya, rock and structure itulah geologi. Ya, geomorfologi itu tambahan. Karena kita lihat di suatu lokasi pertama yang kita lihat itu morfologinya. Nah, baik. Nah, kita sekarang khusus untuk stratigrafi ini karena dibangun oleh yang namanya litologi ini, nah, tentu kita perlu melakukan pendeskripsian, yaitu aspek deskriptif. Ya, deskriptif batuan ini. Ya, deskriptif batuan itu. Apa saja? Persis apa yang kita berikan di kuliah maupun di laboratorium. Tidak berbeda. Apa yang pertama? Yaitu pemahaman yang namanya warna. Ya, kemudian tekstur. Kemudian struktur. Ya, kemudian komposisi. Nah, ini. Komposisi dengan warna itu tidak jauh berbeda. Artinya apa? Kalau komposisinya versik, pasti cerah dia, warnanya cerah. Kalau komposisinya mefek, pasti gelap dia. Kalau abu-abu ya ada mefek, ada versik, campuran, gitu saja. Sederhana, tapi ini udah baku untuk semua batuan. Beku, batuan sedimen, batuan metamorf, batuan gunung api. Sama deskripsinya. Tapi tadi pertanyaan pertama dari Ibu Hening tadi, pada waktu kita masuk lokasi sini tadi, apa Pak El yang menarik? Yang menarik itu secara umum, memang ini tersingkap tadi jawabannya Pak El. Tapi secara deskriptif, ini sangat berbeda dengan pembentukan batuan beku, batuan sedimen, batuan gunung api sangat berbeda. Ya, batuan metamorf itu berbeda. Karena apa? Ini ada proses yang namanya rekristalisasi. Ya, rekristalisasi. Nanti kita buktikan ada proses nggak di sini rekristalisasi. Nah, artinya apa rekristalisasi ini? Itu pasti ada yang namanya batuan asal. Nah, ada batuan asal. Batuan asal itu bisa batuan beku, bisa batuan sedimen, bahkan bisa batuan metamorf sendiri. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang batuan asal ini kita sebut sebagai protolit. Ya, batuan yang sudah ada sebelumnya. Atau batuan asal dari batuan metamorf. Karena apa batuan metamorf di sini? Ya, ini ada proses penambahan P, proses penambahan T, atau proses dua-duanya P dan T. Nah, karena derajat metamorfisme itu bisa didasarkan oleh pressure yang gede, temperatur yang gede, bahkan dua-duanya. Nah, begitu. Jadi batuan ini apabila kena P atau T akan mengalami proses rekristalisasi. Artinya apa? Tanpa melalui fase cair. Karena batuan beku kan sudah membeku. Ya, batuan sedimen juga begitu. Dan gunung api juga begitu. Nah, protolit ini sangat penting kaitannya dengan yang kita lihat sekarang ini. Di sebelah sana yang berwarna relatif gelap itu tadi, protolitnya berbeda dengan protolit yang ada di sebelah sini, di belakang Pak El ini. Ya, perhatikan itu. Di sebelah sana itu bisa protolitnya bisa batuan sedimen. Di sini juga batuan sedimen. Tapi batuan sedimen yang mana? Nah, batuan sedimen itu kan ada dua. Nah, gitu. Yang klastik, ya, maupun yang non klastik. Non klastik di sini atau kimia. Kimia plus biologi ini. Nah, begitu. Nah, sering kita sebut sebagai batuan
karbonat. Nah, begitu. Kalau ini yang klastik ini sering kita sebut sebagai silisi klastik. Nah, kayak gitu. Jadi pernah mengalami proses yang kita sebut sebagai transportasi, ya, deposisi, kemudian diagenesa, kemudian litifikasi. Nah, begitu. Jadi ini berbeda dengan proses dua batuan yang lain. Batuan beku sama batuan sedimen sangat berbeda. Makanya di sini unik sekali. Kampus kita dekat dengan lokasi ini. Silakan teman-teman mengembangkan pemahaman berbagai jenis batuan itu. Baik, kalau sudah seperti ini aspek deskriptif ini sangat penting ya. Nanti kalau ada lagi yang namanya aspek, tadi saya sebut aspek interpretatif. Boleh silakan. Tapi harus mengikuti data ya, interpretatif itu. Tidak boleh kita menginterpretasi A, Z hasilnya tidak berdasar. Nggak boleh. Ya, geologi dekat dengan ini. Oke. Dari sini kita lihat warnanya. Kalau di sana warna gelap, di sini warna cerah. Jadi komposisinya pasti berbeda. Tadi kan komposisinya pasti berbeda ini. Nah, sekarang kita lihat teksturnya. Nah, begitu. Sedangkan penamaan di batuan Metamos cukup unik ya. Ya. Tidak baku banget seperti batuan sedimen maupun batuan beku. Bagaimana proses pengklasifikasiannya? Nah, secara umum di sana mempunyai struktur berlapis. Katakanlah berlapis atau foliasi, ya. Di sini. Kalau yang di sini yang berwarna cerah ini tidak memperlihatkan perlapisan. Jadi non foliasi. Itu strukturnya sudah berbeda. Ya, sehingga pasti teksturnya juga berbeda. Karena di sana disusun oleh batuan yang mempunyai tekstur membutir, mungkin juga berlembar. Karena komposisinya memang mineral-mineral berlembar. Sehingga memperlihatkan foliasi. Nah, begitu. Sedangkan di sini sama sekali tidak memperlihatkan foliasi atau berlapis. Sehingga jangan-jangan ini membutir, teksturnya membutir. Baik. Proses terbentuknya foliasi. Proses terbentuknya bidang foliasi. Perhatikan. Ini batuan yang belum terganggu, katakanlah seperti ini. Batuan yang belum terganggu itu mineralnya acak seperti ini. Sembarang dia pada waktu proses deposisi atau pada waktu proses diagenesis, pengendapan, atau yang proses pembekuan, batuan beku, itu acak seperti ini. Tapi apabila dia mengalami proses stressing, kena stres, dia akan mengalami proses seperti ini, yaitu yang kita sebut sebagai foliasi seperti ini, ya, penjajaran. Ya, ini katakanlah ini mineral A, A-nya jadi seperti ini. B-nya seperti ini dulu, sekarang jadi ini. Misalkan seperti itu. C-nya yang tegak lurus seperti ini jadi seperti ini C. Ini setelah mengalami proses stressing. Nah, kena stres. Ini artinya yang kita sebut sebagai bidang foliasi. Nah, foliasi. Nah, foliasi. Berbeda dengan perlapisan pengendapan batuan sedimen. Ya, perhatikan. Jadi kalau bidang foliasi kan seperti ini, karena stressing seperti ini. Ini bukan karena pengendapan, tapi karena pressing, karena kompresi, sehingga dia seperti tampak berjajar, berlapis, sehingga akan terbentuk mineral-mineral berlembar. Nah, selain dulunya mungkin seperti ini, karena kena pressure menjadi tipis, menjadi lebih tipis. Nah, begitu. Itulah foliasi, ya, perhatikan. Selain apabila ini ada proses perlapisan batuan, katakanlah seperti itu, ya, ini batu pasir, kemudian lempung, batu pasir, ya, lempung, batu pasir. Dan ini kan kalau kena pressure, ya, pasti ini akan berjajar ini yang
ya yang awalnya acak-acak semua ini akan mengalami proses foliasi. Akan mengalami proses pelipatan. Terjadi terlipat. Nah, foliasinya yang mana? Bukan ini foliasinya, bukan. Foliasi itu tegak lurus dengan arah stres. Nah, begitu. Jadi kalau kena stressing seperti ini nih, ya, kan terlipat seperti ini. Jadi foliasinya apa? Foliasinya pasti akan tegak lurus. Nah, gitu. Inilah bidang foliasi. Bidang foliasi. Nah, ini fold, ya, lipatannya ini. Jadi artinya apa? Artinya bidang foliasi itu tidak boleh dipakai untuk pengumuran seperti batuan sedimen. Karena sedimen ini terbentuk, ditambah terus didendapkan ini. Kalau foliasi tidak seperti itu. Tapi cara pengukurannya sama. Sehingga apa? Pada waktu mengukur bidang foliasi jangan di satu tempat. Harus banyak tempat. Kan perhatikan di sini. Di sini miringnya ke sana, di sini miringnya ke sana, sini miringnya ke sana. Ini miringnya ke sana, ini miringnya ke sini. Ya, bidang foliasinya. Jadi harus banyak sekali. Berbeda dengan yang di batuan sedimen. Gitu ya, kira-kira itu tambahan dari Pak Hil kaitannya dengan pembentukan bidang foliasi. Terima kasih, Mas. Perhatikan ya, ini salah satu contoh untuk yang memperlihatkan lapisan yang tadi kita singgung sebagai foliasi. Karena tampak mineral-mineralnya ada yang berlembar. Ya, perhatikan. Ini tampak berlembar, ini lembar yang paling atas, kemudian di bawahnya lagi, dan ada yang di bagian-bagian bawahnya lagi. Jadi ini memperlihatkan foliasi. Ya, foliasi ini terbentuknya karena pressure, karena ada kompresi. Nah, sehingga dia memperlihatkan akhirnya menjadi foliasi. Artinya yang awalnya itu mineral-mineralnya tersusun secara acak, secara random, kemudian mengalami proses penjajaran sesuai dengan densitasnya mineral masing-masing. Perhatikan yang sini, ini sama sekali tidak memperlihatkan bidang foliasinya, pelapisan masif, ya. Perhatikan. Artinya apa? Prosesnya berbeda. Ya, prosesnya berbeda. Jangan-jangan batuan asalnya juga berbeda. Ya, karena di sini yang satu sisi tadi memperlihatkan mineralnya itu banyak didominasi oleh yang berlembar, mineral berlembar. Yang di sini membutir. Ya, jadi berbeda. Jadi di sini tidak akan pernah terbentuk bidang foliasi. Nah, disinilah struktur batuan metamorf. Pertama, ini foliasi, ini yang non foliasi. Karena komponennya berbeda, komponen asal atau protolit, batuan asal atau protolit berbeda. Sehingga memperlihatkan fitur yang berbeda. Nah, untuk itu, kalau di yang foliasi ini tadi, karena mineral ini awalnya dari batuan sedimen klastik, katakanlah kayak gitu. Yang di sini asalnya, dilihat dari warnanya, tampak sekali. Perhatikan di sini, apabila kita tetesi, waduh, ya, ya, sangat bereaksi dengan HCl. Kali yang di sini tidak memperlihatkan reaksi itu. Nah, tidak memperlihatkan reaksi itu. Perhatikan. Nah, misalkan di sini masih ada sedikit, itu adalah pengotoran dari proses pembentukannya itu tadi. Ya, perhatikan. Sehingga apa? Sehingga ini protolitnya berbeda. Batuan asalnya berbeda. Nah, jadi ini asalnya batu gamping atau karbonat yang kena proses metamorfisme. Ya, yang kita kenal dengan marmer. Nah, sehingga warnanya putih, ya, strukturnya non foliasi, teksturnya apa?
vir. Karena membutir, green, dari kata green. Ya, itu penamaan teksturnya granulovir. Ya, komposisinya apa? Bereaksi dengan HCl, karbonat. Nah, semakin ke atas perhatikan. Kalau kita lihat masih sama, ini masih sama ya. Masih putih semua ya warnanya. Itu menunjukkan bahwa batuan asalnya juga berbeda. Aspek yang lain yang tadi Pak El belum singgung yaitu aspek struktur geologinya yang membangun atau yang membentuk kompleks metamorf ini. Ya, perhatikan di sini ada nanti kelihatan kekar-kekarnya. Ya. Ya, ada unda-unda ini bukan karena proses pengambilan oleh manusia, tapi memang karena ini dirajang oleh yang namanya tektonik. Itulah aspek struktur geologinya. Ya, kita lanjutkan. Ya, ini lokasi yang sangat unik tadi karena memang batuannya tidak tersebar sangat luas di daerah ini. Nah, perhatikan apa, Pak, ini kok ada yang berlapis. Perhatikan teman-teman mahasiswa. Ini ada yang berlapis lagi, Pak. Tapi ke atas tidak. Dijumpai berlapis lagi di sana. Ya, di sini dijumpai berlapis lagi. Masif lagi, berlapis lagi kayak gitu. Itu menunjukkan bahwa kompleks metamorf yang ada di Jogotuwo ini disusun oleh berbagai jenis protolit. Walaupun masih dalam satu komponen yaitu batuan sedimen. Asalnya, protolitnya. Sehingga memperlihatkan seperti jadi tidak boleh kita kalau detail atau rinci itu kita nyebut bahwa di sini protolitnya batu gamping, di sebelah sana silisiklastik misalkan seperti itu. Ternyata di yang batu gamping ini ternyata ada yang silisiklastik. Jadi tidak semuanya. Karena ini tidak berbuih, ini tidak bereaksi dengan HCl karena foliasi. Nah, di sini loh ya di lokasi ini. Perhatikan. Ini ada fitur ya, fitur yang sangat tebal ya. Nah, ini bagian dari marmer itu tadi, tapi yang lainnya kok tidak memperlihatkan. Nah, di sini itu juga ada gambaran aspek strukturnya. Ya, perhatikan ini ada step dari strukturnya. Perhatikan di sini. Nah, berhenti di sini. Ya, blok yang Pak Hil dudukin ini kalau dia bergerak pasti akan nabrak ini. Ya, artinya apa? Artinya, nah kayak gitu. Artinya mungkin ada pergerakan patahan yang mengkanan atau mengkiri, begitu. Ya, jadi di sini ini merupakan yang kita kenal karena data-datanya ada seperti ini. Nah, ini step-step seperti ini. Ini sangat penting ini. Ya, step-step seperti ini sangat penting. Satu sisi ada yang menghadap ke kiri, satu yang menghadap ke kanan. Ya, perhatikan. Ya, jadi jangan-jangan lokasi di sini itu dulu juga dirajang oleh yang namanya struktur geologi. Sehingga fitur seperti ini kita kenal sebagai cermin sesar. Ya, atau gawir sesar. Bisa seperti itu. Itulah sedikit ya teman-teman, karena waktunya terbatas sehingga Pak Il hanya bisa memberikan bahwa di sini memang sangat unik. Tolong di shoot di sini. Ini perhatikan adanya suatu proses folisisasi ini. Ya, meliuk-liuk seperti ini. Perhatikan ini. Ini sangat berbeda dengan yang di sini. Artinya apa? Ya, ini batuan asalnya pasti berlapis. Ya. Kemudian kena kompresi sehingga menjadi foliasi. Kena stres dia. Sehingga mengalami proses penjajaran mineral. Ya, nanti bisa pakai singgung sedikit lah kaitannya dengan penjajaran mineral maupun yang random tadi. Itulah sedikit ulasan yang ada di Jogotuwo. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman orientasi untuk KL2.
Terima kasih, selamat siang. Di lokasi yang pertama tadi kita sudah mendengarkan penjelasan yang sangat detail dari Pak Hil, dan saat ini kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju ke lokasi pengamatan yang kedua. Tadi kan kita sudah ke daerah Jogotuo, Mm-mm. yang itu terletak di Jiwo Timur, ya. kita jalan ke Jiwo Barat. Di Jiwo Timur tadi kan kita lihat ada marmer, kemudian kontak, di sebelahnya ada filit ya Pak. Mm-mm. Nah di sini di Jiwo Barat ini ternyata kita juga ada singkapan batuan metamorf. Mm-mm. Kalau dari penjelasan Pak Hil di Jiwo Timur tadi ini masuk ke filit ya, Ah, tapi seperti ada juga skisnya. ya, betul. Ini sangat menarik sekali, mungkin Mm. bisa dibandingkan bagaimana filit yang ada di Jiwo Timur tadi dengan filit yang terletak di Jiwo Barat. Mm. Karena kalau kita lihat di sini singkapannya jauh lebih fresh ya Pak ya. Daripada Betul. yang Ya, di kita kebantu proses quarry ini ya, tambang sehingga kepotong atau kepras begitu, sehingga yang dulunya Pak El sama sekali belum lihat sekarang bisa tersingkap dengan baik. Ya, mudah-mudahan ini tidak sampai habis ya. Iya. Tidak sampai habis. Kalau sekarang tampak bagus, tapi mungkin 2 tahun lagi bisa. Iya, bisa habis. Memang harus dikonservasi ya ini. Ya. Ya, monggo Pak Hil Iya. kita Boleh. memberikan penjelasan. Ya. Baik, masih semangat ya teman-teman mahasiswa untuk mencari tahu, ya, mencari tahu hal-hal yang berhubungan dengan perbukitan Jiwo. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Herning bahwa kita sudah mengikuti penyebaran batuan metamorf yang ada di perbukitan Jiwo, khususnya Jiwo Timur. Ya, sekarang kita ada di Jiwo Barat. Apakah batuan metamorfnya sama? Banyak jenis dari batuan metamorf. Secara umum yang sering kita gunakan ada diagram untuk memahami batuan metamorf ya. Yang pertama itu selit. Ya, selit atau batu sabak. Batu sabak. Kemudian karena proses tambahan temperatur dan P dan temperatur ini menjadi berubah ini karena ada tambahan ini. Ya, faktor P, T, P dan T. Sehingga berubah menjadi yang namanya filit. Yang namanya filit. Ya, yang namanya filit. Ya, namanya filit. Filit kena lagi P dan T dan seterusnya akan berkembang yang namanya menjadi skis. Nah, skis berkembang menjadi gneis. Nah, ini seorang geologi itu umumnya gneis ya. Nah, itu orang geologi itu. Nah, kemudian ini menjadi yang namanya migmatit. Migmatit. Nah, ini urut-urutan diagram yang sangat umum di batuan metamorf. Ya, sudah ada seperti kayak hukum begitu. Ya, karena ada penambahan P dan T sehingga terjadi perubahan. Nah, ini diawali dengan yang namanya tadi sudah kita singgung di sana, yaitu protolit. Batuan asalnya apa? Ya, nah, umumnya kalau yang perkembangan secara umum menjadi seperti ini berasal dari batu lempung. Awalnya batu lempung atau sil lah kayak gitu. Nah, sehingga perkembangan di batuan metamorf ini kita kenal batu sabak, batu filit, skis, gneis, bahkan migmatit ini. Nah, ini memperlihatkan apa? Semakin ke sana itu akan bertambah yang kita sebut sebagai diameter butir. Ukuran butirnya bertambah banyak, bertambah gede. Makin ke sana semakin gede butirannya. Semakin ke sana juga yang kita kenal tadi yang namanya foliasi itu juga berkembang. Foliasinya semakin ke sana semakin meningkat juga. Jadi pressure, temperatur juga berkembang di sana.
semakin ke arah sana. Nah, inilah pemahaman umum kaitannya dengan berbagai jenis batuan metamorf. Makin ke sana ukuran butir semakin gede. Makin ke sana proses yang awalnya sabak, kemudian berkembang lagi, lebih rapat lagi, kemudian mulai bending, ya mulai menjadi yang lebih liu-liu lagi. Nah, seperti itu. Karena pressure tekan terus, dan seterusnya. Inilah konsep dasar kaitannya dengan penamaan berbagai jenis batuan metamorf. Ya, nah, dari sinilah akan kita kenal foliasi. Nah, secara umum penamaan batuan metamorf, ya, misalkan kita punya nomor sampel, ya, kemudian berkembang warna seperti yang ini, tentunya warna yang representatif ya. Kalau di sini warnanya apa? Itu misalkan abu-abu kecoklatan, abu-abu kehijauan, seperti itu. Jadi jangan pakai nama primer, jangan merah, jangan hijau begitu. Warna itu kan ribuan, jadi berkembang di sini. Secara apa itu namanya? Representatif itu warna apa? Nah, perbedaan di sini. Sekarang kita lihat struktur, tapi di sini penamaannya yang lebih dominan. Perhatikan, strukturnya berlapis atau strukturnya foliasi. Perhatikan, berbeda dengan yang di Joko Tuwo tadi. Tadi tidak ada foliasi di sana, marmer tadi. Nah, sekarang di sini berkembang struktur foliasi. Itu kita pakai dulu struktur foliasi ini. Kita pisah kedua, yang namanya foliasi sama non foliasi. Nah, non foliasi baru ini penamaan yang kita kenal dengan tekstur. Ya, tekstur di sini ada yang secara umum ada yang butiran. Ya, kemudian apa? Lembaran. Nah, lembaran. Nah, kemudian yang satunya tadi yang bentuknya elongated. Nah, begitu. Ini penamaan urut-urutan menamakan batuan metamorf. Baru ke sini ke arah komposisi. Baru nama batuan. Nah, kayak gitu. Kaitannya dengan untuk mengetahui protolitnya itu gimana? Sangat sederhana ya, teman-teman. Protolitnya batuan metamorf itu apa? Ya, katakanlah di sini Al. Nah, di sini apa itu namanya kalsium, kemudian di sini besi. Ya, ferrum, perhatikan. Kalau banyak apa itu aluminium, nah katakanlah gitu, ini berarti kalau banyak apa itu namanya aluminium, ya itu banyak umumnya dibangun protolitnya batuan sedimen. Nah, begitu ya. Kalau kalsium apa? Nah, inilah karbonat. Ini marmer. Jadi ini yang silisi klastik, ini yang non klastik, ini yang apa ini? Mahma. Batuan beku maksudnya. Batuan gunung api maksudnya. Sangat mudah. Kita ngelihat protolitnya apa ini batuan metamorf. Tinggal ngelihat ini saja secara kimiawi. Nah, sekarang kita buktikan. Pak, di sini itu kalau secara umum tadi sudah ya. Secara umum kita bisa lihat secara umum bahwasanya dominasinya ada banyak meliuk-liuk perlapisan-perlapisan ini. Ini kita lihat dulu secara umum kalau singkapan dalam skala besar itu struktur. Sedangkan tekstur skalanya kecil, lebih kecil. Nah, misalnya kita lihat ini struktur. Ya, secara umum regional besar ini struktur. Tapi kalau yang lebih kecil lagi namanya tekstur, bahkan sampai ke penamaan mikroskopis. Itulah bedanya di dalam penamaan batuan metamorf. Nah, sekarang perhatikan apakah di sini slate, apakah di sini filit, apakah di sini genis dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat apa itu namanya prosentase mineral maupun struktur yang terbentuk
di dalam batuan metamorf itu sendiri. Nah, kalau ini slate, mestinya foliasi ini mudah dikupas. Itu kalau slate, karena masih banyak unsur mineral lempungnya. Nah, ini sudah tidak bisa, susah sekali ini. Ya, susah sekali ini tapi ini foliasi. Jadi kita menggunakan yang ini, foliasi yang di sini. Ya, teksturnya apa? Nah, teksturnya apakah ini didominasi oleh butiran? Apakah ini didominasi oleh mineral yang berlembar? Sheeting, mineral. Nah, sheet ini berhubungan dengan kehadiran mineral mika berlembar. Nah, sehingga bisa kita pahami di sini tampak sekali foliasinya, ya, tampak sekali foliasinya. Nah, seperti ini menunjukkan foliasi seperti ini. Jadi ini menggunakan struktur foliasi secara umum. Nah, teksturnya apa, Pak? Nah, tekstur yang dibangun oleh komponen mineral berlembar itu salah satunya ya lepidoblastik, nematoblastik, granul walaupun itu butir mesti ada ukuran butir ya. Kalau ada tambahan membutirnya tambahi nematoblastik, ya, lepidoblastik dan seterusnya. Jadi pakai kata tambahan akhiran plastik. Jadi sangat mudah ya nih. Tadi sudah perhatikan di sini, kalau memang masih bisa mudah dikupas. Nah, ini kan susah dikupas ini. Ya, ini susah dikupas. Jadi ini bukan sabak lagi, bukan batu sabak lagi. Ya, pasti ini di atas sabak. Entah itu filit, entah itu gneiss. Nah, sekarang bisa dilihat kenampakan shiny-nya atau mengkilatnya. Ya, kalau melihat mengkilatnya seperti ini, yang masih memperlihatkan kilap lemak, ini kilap lemak, ini seperti ini kilap lemak. Nah, ini masih mengarah ke filit, belum ke gneiss. Ya, belum ke skiss. Masih ke filit. Tapi kalau mau amannya ya filit gneiss, filit skiss, misalkan seperti itu. Boleh. Ya, skiss mika, ya, apa itu namanya betul? Skiss mika atau filit mika, boleh. Seperti itu. Kita menggunakan memberi nama apa itu namanya? Batuan metamorf. Ya, setelah itu juga dilihat komponen apakah ada kuarsanya. Apakah ada kuarsanya? Ternyata ada di sini kuarsanya. Ya, ini kuarsanya, bahkan ada, nah ini ada kuarsanya. Nah, perhatikan ada kuarsanya. Nah, inilah salah satu ya, salah satu penunjuk bahwa batuan asalnya atau protrolitnya itu kaya akan silika, Al, kemudian potasium. Jadi mengarah ke asam, batuannya ke arah asam. Nah, itu bisa disebut sebagai kuarsit di sini. Nah, kuarsit. Jadi ada sisipan kuarsit di sini. Nah, bagaimana Pak, itu ada penamaan yang namanya porphyroblast. Sama, apabila di sini butirannya ada, katakanlah di sini itu ada muncul butiran yang seperti porfiri di batuan beku, ya bisa pakai namanya porphyroblast. Nah, misalkan porphyroblastik. Teksturnya itu. Nah, tapi strukturnya kan udah semua sudah kita singgung tadi, strukturnya foliasi. Nah, teksturnya bisa nemato, lepido, dan seterusnya, itu semua berhubungan dengan prosentase dari mineral-mineral lembarnya. Ya, kalau kita jumpai yang ada porfiritiknya, ya kita singgung porphyroblastik. Sama penamaannya. Ya, itulah tambahan dari saya kaitannya dengan penyebaran batuan metamorf yang ada di Jiwo Barat. Jadi Jiwo Timur itu dijumpai marmer, sedangkan di Jiwo Barat banyak didominasi oleh batuan yang
berfoliasi. Walaupun tadi ya di samping dari marmer Joko Tua tadi juga dijumpai yang berfoliasi. Tapi kita cari lokasi yang lebih ideal. Nah, seperti inilah batuan metamorf yang berstruktur foliasi. Perhatikan teman-teman, Pak El sempat menyampaikan bahwasanya kalau mengukur bidang foliasi jangan di satu tempat. Ya, karena foliasi akan berkembang berbeda-beda arahnya. Nah, itu nanti akan kita cari rata-ratanya. Bahwa bidang foliasi itu tegak lurus dengan arah stres, dengan arah tegasan. Untuk mengetahui secara regionalnya pembentukan batuan metamorf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa membuka, membaca, kemudian kita buktikan di lapangan. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman memahami batuan metamorf yang ada di Perbukitan Jiwo, Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Terima kasih. Oke, dua lokasi pengamatan sudah kita amati dan saat ini kita akan berpindah ke lokasi yang selanjutnya dengan ciri khas yang berbeda pula. Kira-kira litologi seperti apa yang akan kita jumpai di sana? Tetap di acara virtual Kuliah Lapangan 2. Pagi-pagi kita sudah sampai di daerah Gunung Gajah. Ini saya lihat banyak fragmen-fragmen seperti fosil-fosilnya. Koram besar ya, Pak? Ini adalah salah satu jenis fosil koram besar, yaitu Lumulites. Nah, nanti kita lihat ya. Kita lihat ya, nanti kita akan berjalan dari titik sini. Kita lihat apa saja batuan yang akan kita jumpai mulai dari sini sampai ke sebelah sana ya. Di regional di sini masuk formasi apa nih, Pak? Ini masuk dalam formasi batu gamping Eosin yang kita kenal dengan batu gamping Wungkal ya. Yang nanti kita biasanya mengenalnya juga kita kenal nama lain adalah batu gamping Lumulites ya. Apakah nanti isinya hanya gamping atau yang lainnya ya, Pak ya? Akan ada, nanti kita lihat akan ada beberapa yang cukup ya, kita coba lihat bervariasi di daerah sini ya. Nah, ini kita lihat yang pertama di sini ya. Bisa. Nah, ini berbuih cukup kuat ya. Dari ini kita sudah ketemu dengan batu gampingnya ya. Kemudian kalau kita lihat ini ada fragmen-fragmen ya, yang juga berbuih. Artinya apa? Ini adalah batu gamping yang berukuran butirnya kerikil ya, sampai boulder kerikil. Sehingga ini kita sebut sebagai konglomerat. Kenapa? Karena dia ukuran butirnya, bentuk butirnya adalah membulat ya. Ini maka kita sebut dengan konglomerat batu gamping, atau malah kita sebut dengan kalsirudit ya. Kalau di dalam klasifikasi kita kenal dengan kalsirudit ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian nanti kita lihat apakah ini posisinya di bagian bawah atau bagian tengah. Nah, kalau kita lihat berikutnya di sini ya, ini ada penjajaran begini ya. Nanti kita bisa cari bidang yang bagus, nanti mungkin kalau ada kita ukur. Ini barangkali, tapi ini kurang bagus ya. Kita cek. Jangan lupa kita tempelkan sisi isnya. Wah. Ya. Tuh.
Jadi ini sekitar 118 derajat is ya. Dengan dipping sekitar 40 ya. Nah, berarti dia miring ke sana. Jadi kalau kita nanti jalan dari sini ke sana, kalau tidak ada sesuatu, sebenarnya kita berjalan ke arah yang lebih relatif lebih mudah secara stratigrafi ya. Nah, kalau kita lihat fenomena di sini ya, ini batuannya sudah relatif hancur ya. Jadi seperti ini, pecah-pecah seperti ini ya. Ini. Nah, ini kita lihat ini sebagai suatu proses menyerpih. Nah, batuan yang biasanya menyerpih ini biasanya karena ada di dalam satu batuan berukuran halus tetapi ada sedikit variasi ya, biasanya terjadi pada lanau ya, batu lanau. Biasanya karena mungkin ada ukuran butir lempungnya, mungkin ada ukuran pasir sangat halusnya sehingga akhirnya dia menjadi menyerpih ya. Kemudian ada beberapa fenomena yang perlu diperhatikan betul ya. Ini sebenarnya ada beberapa kekar tapi tidak terlalu jelas terlihat ya. Ini menandakan bahwa di daerah sini pun juga dilalui oleh adanya suatu struktur geologi ya. Kedudukannya kalau kita lihat dari jauh masih sama dengan bidang yang tadi kita ukur di sebelah sana ya. Jadi belum ada perubahan. Mari kita lanjutkan. Nah, di sekitar sini ya, di sekitar sini sayangnya ini sudah tertutup oleh gerakan longsoran ya dari serpihnya ini. Kalau kita lihat di sini ada sedikit fenomena di mana batuannya agak tertekuk begini ya. Ini menandakan adanya suatu struktur sesar di sekitar sini ya, di sekitar sini, di mana sebelah sini ini dia naik, yang di sebelah sini dia cenderung untuk turun. Kalau kita lihat pecahan daripada batuan ini ya. Nah, ini ya. Jadi di sini kita bisa lihat ini ada kemungkinan sesar yang sudah tertutup oleh longsoran. Nah, berikutnya kita lihat ini adalah blok yang tadinya naik ya, karena adanya sesar minor di sebelah sini, ini blok ini naik. Nah, kita lihat apa batuan ini yang berwarna hitam ya. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, kita identifikasi dulu. Ini ada yang berwarna putih ya. Kemudian ini ada yang berwarna hitam. Ini ada bentuk-bentuk seperti liniasi ya. Ini. Kemudian ini fragmen ya. Ini juga fragmen. Ada fragmen yang berwarna hitam dengan memperlukan liniasi seperti ini. Tapi ini ada yang begini. Kemudian ini juga ya, kita cek apa fragmennya. Nah, kalau ini juga liniasinya begini ya. Beda sekali ya. Atau liniasi atau foliasinya begini. Beda yang di atas tadi dia begini. Ini menunjukkan bahwa penampakan seperti ini sebenarnya mendekati dengan kita kenal sebagai suatu breksi. Nah,
Tapi komposisinya bagaimana? Nah, kalau kita lihat, ini ada skes. Di bawah juga ada skes, ya. Kemudian ini kita cek, ya. Kalau tidak berbuih mungkin kuarsit, tapi kalau berbuih mungkin dia adalah marmer, ya. Ini ada yang berbuih. Jadi ini ada marmernya, ada skesnya, kemudian ini adalah pilip karena foliasinya tidak terlalu terlihat. Masa dasar dia adalah menunjukkan juga adanya bentuk-bentuk seperti yang kita kenal. Ini adalah tetes air mata ini sebenarnya, ya. Nah, ini yang kita sebut dengan breksi. Karena fragmennya adalah metamorf, maka ini breksi metamorf. Nah, kalau dari sisi regional, ya, maka kita tahu bahwa basement pada di daerah Bayat ini adalah batuan metamorf, ya. Sehingga dengan kita melihat adanya breksi metamorf ini, maka inilah bukti bahwa ada ketidakselarasan antara metamorf dengan yang di atasnya, di mana ini dibuktikan dengan adanya breksi ini. Inilah yang kita sebut dengan breksi alas, ya. Oke, saya kira ini penjelasan saya. Nah, tadi kita sudah ngamatin, ya, batuannya apa saja. Kita sudah mengukur kedudukan batuan. Maka kita buat sedikit kesimpulan tentang singkapan yang ada di sini. Jadi kalau kita tadi berjalan dari arah dari utara tadi, ya, ini. Maka kita tadi di sini kita ketemu batu gamping, ya, yang kasar atau breksi batu gamping, ya. Atau sebenarnya kalau dari klasifikasi ini kita kenal dengan kalsirudit. Kemudian ini ada serpeh, ya, atau batu lanau. Kemudian ada sesar di sini. Kemudian ini tadi ada breksi metamorf, ya. Ini juga kita jumpai lagi. Nah, berarti kita menjumpai formasi apa di sini, ya? Kalau kita tadi ada batu gamping atau breksi berupa dengan ukuran breksi, ya, batu gamping. Kemudian ada lanau, ya, batu lanau, atau kalau ada yang mau menyebut ini serpeh juga boleh, ya. Nah, dua kelompok ini kalau di dalam regional ini kita kenal dengan formasi gamping wungkal, ya. Ada yang memisahkan formasi gamping sendiri, ada yang menggabungkan menjadi formasi gamping wungkal. Jadi wungkalnya adalah yang kelompok batu lanau serpeh ini, ya. Jadi ini. Kemudian breksi metamorf, nah ini adalah sebagai alas, ya. Kemudian ini ada hubungan tidak selaras. Nah, kontak antara batuan tertua di dalam Bayat yang kita kenal ini adalah metamorf, biasanya, ya, kompleks metamorf Bayat, ya. Nah, maka tidak selaras di sini ketemu dengan formasi gamping wungkal. Nah, ini jadi di lokasi inilah kita bisa mendapatkan bukti adanya ketidakselarasan. Kemudian bukti bahwa di bawahnya adalah suatu metamorf, ya. Kemudian ada gamping wungkal di atasnya.
inilah kondisi stratigrafi, sebagian stratigrafi di daerah Bayat ya. Oke ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya, nanti kita jawab ya. Beranjak dari daerah Gunung Gajah, kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju ke lokasi pengamatan yang keempat. Harapannya untuk apa, Pak? Kalau online kita bikin begini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita lebih jelas, paham. Amin. Nah, kita kondisi masih pandemi, jadi belum bisa ke lapangan semuanya. Nah, mudah-mudahan nanti mahasiswanya bisa lebih paham. Bisa ada perbaikan dari tahun kemarin yang juga sudah sistemnya virtual ya. Iya, Pak. Ya, ini aja lah. Terima kasih ya, Pak. Ya. Oke, selamat sore. Jadi kita sampai pada lokasi ini, ya. Lokasi ini terletak di sebelah barat dari Gunung Watu Perahu ya, Gunung Perahu, ya. Dimana kita akan menjumpai suatu singkapan yang cukup bagus dan menjadi fenomenal di dalam salah stratigrafi di daerah Bayat ini, ya. Ya, kalau Anda lihat ya di sini, ini ada kenampakan seperti lensa-lensa ini ya. Ya. Nah, ini adalah kenampakan dari fosil foraminifera besar yang kita kenal dengan Numulites, ya. Jadi sehingga nama ini menjadi digunakan pada penamaan batuan ini menjadi batu gamping Numulites, dan ini menduduki posisi stratigrafi yang cukup penting di daerah Bayat. Ya. Nah, Numulites ini ya berdasarkan analisis umur ya, ini adalah berumur sekitar Eosen ya. Nah, sehingga di dalam Eosen ini tadi kita sudah sempat ketemu dengan singkapan batu gamping yang kalsirudit ya. Kemudian ada lanau ya. Nah, dari sini kita sudah semakin jelas ya, ada di formasi gamping wungkal. Ini kita sudah ketemu ada paling tidak batu gamping kalsirudit, ada lanau, dan ini yang salah satunya ini adalah batu gamping Numulites ya. Nah, cirinya Numulites ini kalau kita lihat ini bisa dekat ya. Ini adalah bentuknya lensa seperti ini ya. Jadi dia bentuknya akan seperti lensa ya. Kemudian kalau kita lihat dari atas nanti dia adalah berbentuk bulat, nanti saya gambarkan lagi. Kemudian juga ada beberapa jenis yang lain ini ya. Ini ya. Ini jenis lain ya. Nah. Oke, kalau kita pengen ngecek lagi apa benar batu gamping ya, kita lihat ini di sini sekarang. Kita tetesin saja. Kita uji dengan HCl. Nah, berburu cukup kuat ya. Oke, sehingga ini yang kita sebut dengan batu gamping Numulites. Oke, jadi ya sedikit saya mengulangi pelajaran di mikropaleontologi ya. Jadi kalau kita nanti Anda lihat ya, biasanya bentuknya itu kalau dari pandangan atas ya, dari pandangan atas itu dia bentuknya adalah seperti ini. Kalau kemudian kita sayatan ekuatorial ya, maka kita akan melihat ini bentuknya seperti ini ya. Rapat sekali, banyak sekali, putaran kamarnya sangat banyak sekali ya. Untuk Numulites putaran kamarnya cukup banyak ya. Jadi dia akan seperti ini, makanya di dalam pengamatan itu harus kita lakukan sayatan tipis ya. Kalau kita sayat aksial ya, aksial, maka yang kita lihat bentuknya tadi seperti ini ya. Nah, kurang lebih bentuknya kan seperti ini ya. Nah, itu tadi bentuknya seperti ini ya. Inilah
Nah, ini yang kita sebut dengan numulitas. Nah, apa makna stratigrafinya? Ya, jadi kalau makna stratigrafi, numulitas ini diperkirakan umurnya adalah pada Eosen, ya, khususnya Eosen tengah, ya, sampai akhir. Ini adalah umurnya ini, ya. Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa formasi gamping wungkal, ya, ya, ini kalau kita cek umur ini berarti dia diperkirakan pada Eosen tengah, ya. Nah, tadi tidak selaras dengan kompleks metamorf yang diperkirakan umurnya adalah pratersier. Ya. Ini ya, gitu. Kemudian bagaimana dengan environmentnya, ya? Dengan adanya kita dapat ini, biasanya foraminifera besar ini berasosiasi juga dengan terumbu. Ini biasanya hidup pada lingkungan-lingkungan daerah yang laut dangkal, ya, atau kita kenal dengan neritik dalam, ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah inner neritic. Dalam di sini bukan posisi lautnya yang dalam, tapi adalah posisi lingkungannya yang biasanya dia kalau kita gambarkan, ya, secara keseluruhan, ya. Nah, ini adalah posisi inner neritic. Kedalaman berapa? Ya, sekitar antara 0 sampai dengan 80 meter. Ya. Oke, jadi environmentnya seperti itu. Oke, saya kira cukup. Selamat sore. Kita bisa lanjut ke lokasi yang lainnya. Di video kali ini kita sudah melakukan pengamatan pada 4 lokasi. Eits, tunggu dulu, masih ada lokasi pengamatan di video part yang selanjutnya. Tadi sudah kita tes.